kawin di Buddha, nanti ketemu surga. Oh no. Jadi saya kira kalau ada seperti itu Ibu, saya kira walaupun seolah-olah bapaknya Kristen, tapi lain dari keyakinan kita. Ada Yesus satu-satunya, tidak ada jalan lain. Jadi ketika dia bergeser dari itu, dia berkata, udahlah, coba itu tidak apa-apa, nanti ketemu di surga. Salah. Jadi kalau kita arahnya, saya kira masih ajaran Yesus yang tetap. Jadi kalau saya percaya Yesus dalam Kristen, seluruh keluarganya di bawah otoritas kepemimpinan Bapak, karena Bapaknya menjadi teladan. Jadi pada sekarang kita mau urusan ini harus dari duit dari salah itu kalau salah praktis sehingga orang Israel yang pada banyak apa sangat mungkin sekali ibu pasti ya. Tapi kalau ada cerita itu betul ada yang Kristen tapi sebenarnya berkata arah kita bukan kita. Tidak semua orang yang masuk gereja tahu persis siapa Yesus. Orang berkata, oh kita masuk surga bersama Yesus sama ini bisa kafir nanti saya mau menghargai yang lain, tapi saya tidak bisa toleransi dalam arti oh yalah siapa saya bisa kita bisa kalau kita besok tidak mau masuk surga itu bukan kita betul konsisten dengan Israel Tuhan Allah itu Esa Yahweh Elohim itu Esa sampai hari ini Israel nama lain ganti nama ada ilah lain Yahweh bahkan orang Israel dianggap sebagai besar oleh orang Israel tapi orang itu terus saya adalah tanda Israel konsisten pada hanya satu Tuhan yaitu Yahweh. Kalau kita kembali ke kita Yahweh itu sudah menyatakan Yesus dan hanya Yesus. Jadi kalau ada keluarga kayak tadi persoalannya di masalah pengajaran Yesus siapa. Kalau kan berkata tidak ada ya aku lah yang benar kehidupan tidak suruh sampai pada apa tanpa melalui aku. Kalau sampai ada orang tua mengizinkan dengan jalan lain yang salah, apa yang bukan alkitabnya orang tua tadi ibu ya saya kira itu menjawab. Terima kasih Bu ya sharingnya. Ini yang saya harapkan dari Bapak Ibu. Kalau memang ada hal yang tidak dimengerti atau juga pengalaman kita bagikan satu dengan yang lain ya. Dan memang ironis Bapak Ibu, saya katakan ironis. Kenapa saya katakan ironis? Karena Bapak Ibu terutama keluarga-keluarga muda yang produktif dan sibuk dengan karirnya dan pekerjaannya itu kadang-kadang punya sikap yang ideal juga. Ironis idealnya. Dia ingin anaknya itu baik. Anaknya diantar ke sekolah tapi orang tuanya tidak pernah ke gereja. Tidak pernah berbakti. Itu ironis menurut saya. Ya, ironis sekali. Anaknya diantar harus rajin anaknya ke sekolah minggu. Tapi papa mamanya tidak pernah ke gereja. Nah kalau mereka mengantar anak, mereka ibu cuma maaf ya HP-nya masing-masing anaknya diangkat firman Tuhan itu BBM-an akhirnya begitu. Itu kenyataan. Nah, mungkin ini menjadi tanggung jawab gereja untuk berpikir bagaimana supaya orang tua yang mengantar itu bisa dikumpulkan pada saat menunggu anak itu sama-sama sharing, sama-sama berbicara firman Tuhan. Karena ada juga yang mengatakan, tapi mereka memang cuma menunggu anaknya. Mungkin dia berpikir gimana nih caranya supaya bisa dihimpun orang tua yang nunggu itu ya, bisa sama-sama bagaimana walaupun tidak secara formal atau secara resmi tapi bisa saling berbagi. Gimana Pak? Ya, paling tidak misalnya kalau di gereja tidak sempat saya di rumah ditanya, ya kan minimal lah ibu bapak sekalian. Kalau kita kepingin keluarga kita tetap dalam gereja, minimal kita mulai dengan kosakata yang memuliakan Tuhan. Bagaimana tadi nak? Apa yang Tuhan kisah
apa yang kamu dapatkan, berkat apa yang kau dapatkan, kayak gitu saja. Sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Misalnya mau makan, sudah banyak orang Kristen yang makan tidak berdoa lagi kan. Mungkin berdoa di rumah, begitu di pabrik, wah udahlah ini banyak orang, tidak usah berdoa. Saya kira itu membuat anak kita menjadi fleksibel, mengingat Tuhan itu antara penting gak penting. Saya sudah latih di rumah, di hadapan orang, di warung pun, ayo kita berdoa supaya dia rasa bahwa Tuhan penting di mana-mana. Kalau kita hanya di rumah berdoa, di luar enggak, agaknya Tuhan itu pentingnya hanya di rumah. Jadi ini hal-hal sederhana. Ngomong ya sekarang mau kurangilah kata-kata yang tidak membangun ya. Azah. Kadang saya dengar orang Kristen, mohon maaf ini ya. Tajir, aing, saya pikir ini sesuatu yang bahaya. Lebih baik aduh Tuhan Yesus tolonglah. Lebih baik kan gitu kan. Mohon maaf ya. Karena saya mendengar sendiri. Kalau salib ada, tapi tutur kata lain, itu malah lebih merusak. Kalau salib ada tutur kata enggak benar itu Bapak ini loh kepribadian ganda. Ngomongnya jelek, saya lebih mending pakai kalung salib kata-katanya memuliakan Tuhan. Kalau misalnya anak kita celaka daripada keluar kata, aduh Tuhan Yesus, aduh kok bisa begitu nah, masih mending, betul? Aduh Tuhan Yesus, tolonglah dia, betul? Setiap kali kosakata kita, kosakata memuliakan Tuhan, anak kita akan terus dengan tenang mengeluarkan kata-kata yang baik. Simpel sebenarnya, tidak terlalu sulit ya. Ketika habis dari pulang kerja, di follow up di rumah, betul? Ya. Jadi doa juga jangan hanya doa ketika makan di rumah, di luar juga. Tidak apa orang mau ngomong apa, kami mengakui Tuhan di mana-mana kok, betul nggak? Kalau kita di luar makannya tidak berdoa, oh ini papa mamanya agak munafik takut ya, betul nggak? Lama-lama dia tidak menghargai Tuhan di tempat di mana kita tidak berdoa. Menghargai Tuhan ketika di rumah, ketika di luar tidak perlu menghargai Tuhan, karena mama juga tidak perlu berdoa ketika di luar. Bagi saya itu praktis. Saya sudah melatih, memang gak gampang gitu. Nah, kamu dapat berkat sekecil apapun, jangan lupa puji Tuhan. Ya, nilaimu naik sedikit pun berkata puji Tuhan. Kalau gagal pun berkata Tuhan, saya ingin belajar apa kekurangan saya. Kalau gurumu melakukan sesuatu walaupun dia muslim, katakan puji. Sekarang saya mulai pekerja di sekitar kami, kalau waduh Pak Mika sehat, puji Tuhan. Ya orang yang tidak tahu kepastian keselamatannya selalu berkata, alhamdulillah, astagfirullah, betul? Kita yang tahu kepastian, pelit kita ngomong tentang kebenaran, betul? Lama-lama gak kaget kalau kita latah keluar kata-kata yang memuliakan Tuhan. Iya, gila itu ya. Cediar gitu kan. Daripada begitu ya. Betul Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kita harus prihatin karena memang anak-anak kita ini, maaf ini, saya punya satu pengalaman yang berbagi dengan sesama guru. Anak-anak sekolah Kristen itu dibanding dengan anak-anak negeri, sekolah negeri, lebih sopan anak-anak negeri. Itu kenyataan Bapak Ibu. Ya, waktu saya sedang berdiri di pinggir jalan depan sekolah saya dengan rekan saya guru juga ada. Waktu itu kami sedang ngobrol. Ada ada anak sekolah Kristen lewat di depan kami, cuek aja Bapak Ibu, lewat aja kayak bebek begitu ya. Mungkin dia pikir ini siapa begitu ya. Terus kalau saya juga lihat ketemu di mana, di Pol, di mana anak-anak Kristen itu, waduh ngomongnya luar biasa Bapak. Dan saya juga sekolah itu berdampingan dengan sekolah Kristen. Itu anak-anaknya lebih susah diatur daripada murid-murid saya yang notabene catatan muslim. Itu kenyataan. Karena itu Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu ini sedikit promosi seminar etika. Wah, iya itu tersenyum betul ya. Seminar etika untuk orang tua sekolah minggu dan juga orang tua. Tanggal 1 Mei itu ada seminar etika Pak di tempat kami di sini. Nah itu yang tadi itu, jangan cuma salibnya aja yang gede, ngomongnya aneh gitu ya. Nah ini kami mengundang Bapak Ibu ya, yang punya menantu, anak, silakan. Kami dengan tangan terbuka tentang seminar etika ini, supaya apa Bapak Ibu, supaya betul-betul keluarga kita ini sukses
sukses di mata Tuhan dan juga sukses di mata orang-orang sekitar kita dan menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi saksi baik dalam sikap maupun perkataan, begitu ya. Ya, tapi Bapak Ibu, saya sedih sekali sebenarnya kalau saya curhat sedikit. Saya ini orang yang betul-betul pegang tata krama sopan santun. Tapi yang menjadi kesedihan saya adalah tidak ada mereka orang yang menyangka saya orang Kristen, Pak. Itu masalahnya. Di sekolah, di tempat saya berolahraga, tempat saya bergaul, jarang yang menyangka saya orang Kristen. Kenapa Bapak Ibu? Bukan tidak puji Tuhan, Pak. Masalahnya saya, maaf Bapak Ibu, sopan kepada orang lain. Jangan terlalu sopan. Supaya diketahui Kristen, Pak ya. Karena Kristen nggak sopan. Sopan kepada orang lain. Dengan catatan apa Bapak Ibu? Orang Islam itu, Muslim itu kadang-kadang kaget. Oh, Bapak ini orang Kristen. Kok biasanya orang Kristen jarang tuh mau bergaul, jarang itu mau berbicara dengan orang-orang kecil. Kadang-kadang ketawanya aja keras tengah malam. Bukan nyanyi aja, ganggu tetangga yang sedang tidur. Jadi saya kadang-kadang bingung. Malam Bapak Ibu, ada pedagang yang saya kenal manggil saya apa? Pak Haji, katanya gitu. Saya kan bingung. Oh, saya kira saya mirip sesekali orang panggil saya Haji. Betul ya Pak ya? Nah itu saya kira memang Bapak tadi katakan, ya saya selalu mulai bukannya kehidupan bagus, identitas kita jelas juga. Sebenarnya Ahok kan begitu waktu di Belitung. Para ustadz bilang, kami senang walaupun Bapak Kristen tapi perilakunya Muslim. Dia lupa bahwa Kristenlah yang membuat perilakunya begitu. Kalau sekarang ada orang Kristen etikanya nggak beres, yang salah bukan Kristennya, orangnya bukan. Jadi Ahok dulu diajukan bupati di Belitung karena mereka bilang, Bapak itu Kristen tapi perilakunya kok kayak Muslim. Dia lupa Ahok itu hidupnya seperti itu karena Kristen. Ya, saya nggak kaget kalau tadi Bapak katakan memang betul banyak orang Kristen jauh dari kemauan firman Tuhan. Bukan ajaran Kristen yang salah, orang Kristennya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita harus kembalikan, Bapak sudah bagus. Tapi jangan sampai kebablasan diduga haji terus. Ya, sampai satu ternyata Bapak itu baiknya karena Yesus Kristus harus sampai begitu kan. Sampai hilang. Jadi waktu ditanya Bapak ngajar apa, saya sampaikan saya guru agama Kristen. Oh begitu. Karena begitu pantas. Oh begitu. Jadi nah ini sebetulnya tidak saya harapkan. Sampai saya bilang sama istri saya, wah sedih juga ya, nggak ada yang nyangka saya orang Kristen. Karena saya maaf Bapak Ibu, berbicara sopan dengan orang lain, dengan sesama. Jarang saya mengatakan kata-kata yang kasar. Maaf, gua, lu juga tidak pernah saya ucapkan. Tapi dengar sekolah Kristen, gua, lu itu sudah jadi makanan sehari-hari. Kenapa nggak memanggil saya, kamu, atau bagaimana? Ya, itu kenyataan. Dan itu yang membuat orang Muslim lebih baik minggir daripada dekat-dekat orang Kristen. Istri saya juga pernah mengalami itu. Ketika tukang bubur di dekat rumah saya itu tahu bahwa dia orang Kristen. Kenapa bedanya kalau teteh ini beda? Kok nggak sama yang di sana? Ya, itu yang jadi masalah. Ya, jadi karena itu di sekolah saya yang murid-murid saya ajar, itu saya dengarkan, kalau dia sudah mulai gua lu, saya tegur. Jujur saya tegur. Kalau dia sudah mulai gua lu, apalagi apa yang tadi aing, saya panggil anaknya Bapak Ibu. Saya panggil anaknya, lalu saya jelaskan, kamu ngerti nggak kata aing itu? Kalau saya tarik, saya bawa anjing sabut. Nah yang bisa aing hanya ini. Kalau saya gitu ya, itu saya tegur. Kalau sudah ada yang ngomong gua lu, saya panggil, saya tegur. Kenapa nggak nama aja atau saya, begitu ya? Itu lebih sopan kedengarannya. Dan yang tetap membuat saya sedih,
sampai sekarang jarang orang menyangka saya orang Kristen. Baru saya bilang saya guru agama Kristen. Oh begitu, ya. Tapi Pak ini ngobrol-ngobrol nggak terasa ini sudah 7:30. Baik Bapak Ibu, tidak terasa ya kita ngobrol-ngobrol. Tapi saya ulangi. Jadi seminar etika tanggal 1 Mei itu hari libur, hari buruh nasional, ya. Jadi hari libur. Jadi saya mengundang Bapak Ibu, juga ada yang menantu atau silakan. Mulai jam berapa Bu ya? Jam 10 ya? Jam 10 sampai jam 2 siang. Makan siang disediakan, jangan khawatir ya. Berkat Tuhan melimpah ya. Makan siang. Jadi kalau ada silakan. Tanggal 1 Mei hari Kamis itu hari libur. Silakan ya. Silakan Bapak Ibu saya undang, kami mengundang, dan juga sekaligus Sally mungkin bisa dimunculkan untuk tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei. Ini sekalian aja kalau dimunculkan 15 Mei. Itu kita ada kegiatan dari keluarga bahagia, kebaktian keluarga bahagia, judulnya sepatu sejalan sampai tua, ya sepatu. Nah kami mengundang Bapak Ibu yang memang biasa ibadah dalam kebaktian keluarga bahagia, saya harapkan untuk ikut dan diadakan di Taman Bel DJKI, Taman Bel DJKI. Ya, dan hari libur itu hari Waisak. Jadi hari libur juga. Mari saya undang Bapak Ibu, tapi maaf untuk kesana itu perlu mendaftar. Tapi bukan berarti harus bayar, tidak. Ini gratis. Hanya mendaftar kepada Ibu Dian. Silakan, karena dengan mendaftar itu kami bisa memperkirakan berapa banyak konsumsi yang perlu kami sediakan. Nanti udah jauh-jauh nggak dikasih makan lagi asup angin. Ya, nah, jangan sampai begitu ya. Nah, jadi saya mengundang Bapak Ibu yang biasa kebaktian keluarga bahagia untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Juga kebaktiannya kita kebaktian di luar, biasanya di sini, nanti di luar tanggal 15 Mei. Tapi tolong mendaftar dulu pada Ibu dia. Ya, tempatnya di Taman Bel, dan juga untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak, bawa anaknya. Karena nanti di sana juga ada kegiatan untuk anak-anak yang ditangani oleh pemuda dari gereja kita di sini. Ya, baik Bapak Ibu, bagaimana? Merasa diberkati? Sedikit. Ya, silakan. Oh boleh, ada pertanyaan maksudnya.